Nah, kita belajar mengenai penyusunan laporan penilaian. Nah, di dalam penyusunan laporan penilaian ini, gitu ya, saya memberikan kalian kebebasan untuk menyusun laporan penilaian. Artinya, kalau kalian menggunakan laporan penilaian yang ada di DJP, kalian bisa melihat di SE 54 PJ 2016 ya tentang petunjuk teknis penilaian properti, penilaian bisnis dan penilaian aset tak berwujud. Terus lagi kalau kalian mau menggunakan DJKN, kalian menggunakan ini dasarnya. Ada di PMK 173 tentang penilaian pemerintah di lingkungan penilaian oleh penilaian pemerintah di lingkungan DJKN sama 453. Nanti yang PMK 173 bisa kalian cari sendiri di website ya, di internet. Terus yang 453 kemarin sudah saya bagikan. Gitu ya, yang sudah saya bagikan. Sorry. Nah, bentar. Nah, ini yang SE54 2016 mungkin kalian juga sudah punya, tapi bagi yang belum punya saya share daripada nanti kalian juga nyari gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tata cara penilaian menurut DJP yang diatur oleh DJP. Nah, nanti dibaca sendiri tata caranya ya. Silakan dibaca sendiri SE-nya. Nah, saya cuma mau ini apa namanya di laporan penilaiannya saja. Tapi yang lain boleh nanti menggunakan dasar ini untuk melakukan penilaian properti residensial boleh. Itu ya, saya hanya mendasarkan pada laporan penilaiannya saja. Nanti yang lainnya terkait tata cara penilaiannya, silahkan kalian baca sendiri. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah ada beberapa laporan penilaian. Nah, kita kan di sini belajarnya laporan properti. Jadi di sini ada dua, laporan penilaian properti kriteria 1 dan laporan penilaian properti kriteria 2 nanti silakan dibaca sendiri. Ini contohnya sudah ada semua, isinya apa saja. Gitu ya. Saya menyarankan kalau pakai ini mendingan pakai yang laporan penilaian properti kriteria 2 aja semuanya. Kalau kriteria 1 kurang lengkap, kita walaupun nanti objeknya sederhana, tapi kita menggunakan laporan penilaian properti kriteria 2 saja kalau mau menggunakan yang ini. Ya, kalau ini pakai DJP. Terus yang kedua, dasarnya yang menggunakan DJKN. DJKN pakai dasar yang ini. Pedoman penyusunan laporan penilaian properti oleh penilai pemerintah. Nah ini. Ini bla-bla-blanya juga nggak usah saya bahas ya. Nanti kalian baca sendiri. Atau di slide saya juga sudah ada. Nah, nanti formnya di sini juga sudah ada. Kalian bisa lihat sendiri di sini formnya nanti sebentar. Nah ini, gitu ya. Ini ada format laporan penilaian. Ada ringkas, ada yang satu lagi. Nah, terperinci. Itu ya, ini contohnya. Nah, nanti silakan dibaca. Ini juga sama isinya. Oke ya. Nah, cuman saya tidak punya yang laporan penilaiannya KJPP. Artinya di tiap-tiap KJPP mempunyai bentuk laporan penilaian yang sendiri-sendiri. Disesuaikan dengan keperluan penugasan mereka sendiri dari kliennya. Intinya seperti itu ya. Jadi saya share yang punyanya Kementerian Keuangan, satu punyanya DJP,
satu punyanya DJKN. Kalau kalian mau menggunakan laporan di luar ini silahkan gitu ya, saya bebaskan. Yang penting memenuhi kriteria kaidah dalam penyusunan laporan penilaian ya yang diatur dalam SPI. Oke ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, tahapan penilaian. Ini tahapan penilaian yang telah kalian lakukan, gitu ya, dari mengidentifikasi permohonan atau penugasan, terus membuat tujuan penilaian, kalian sudah mengumpulkan data awal, melakukan survei lapangan, analisis data dan informasi sudah, ada analisis pasar, ada analisis high and value yang sudah kalian lakukan, gitu kan, sampai kemarin ujian tengah semester kan kita sampai di sini, analisis data dan informasi di sini. Terus pada pertemuan depan kita ini menentukan pendekatan penilaian dan membuat simpulan nilai ini. Nah, sekarang kita ada yang terakhir untuk menyusun laporan penilaian, ada di sini kita sekarang. Nah, sebelum nanti kalian akan melakukan peer review di pertemuan 13 dan pertemuan 14. Nah, saya lanjutkan lagi. Kualitas laporan penilaian itu menunjukkan kompetensi si pembuat laporan karena mempresentasikan diri terhadap pembaca laporan tentang bagaimana si pembuat laporan ini berpikir, mengumpulkan dan menganalisis, mengolah dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi. Jadi dari laporan yang kalian bikin itu, gitu kan, akan merepresentasikan si pembuat laporannya. Bagaimana kalian itu pola pikirnya, kemudian data yang diolah dan hasil analisisnya, serta kesimpulan yang kalian bikin. Tidak ada salah dan betul, tapi apakah hasil penilaian kalian itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus kemudian saya lanjutkan lagi. Oke ya, ini pengertian dari laporan penilaian. Kalau yang seperti ini saya lewati saja ya, nanti silakan dibaca sendiri. Jadi laporan penilaian ini sesuai dengan Cap Dijen KN. Kalau yang ini 53 2020 merupakan dokumen tertulis dan atau dokumen elektronik yang disusun oleh penilai pemerintah dengan mencantumkan lingkup penugasan, tujuan penilaian, dan jenis nilai. Proses analisis data dan informasi dalam pelaksanaan penilaian, serta simpulan nilai atas objek penilaian pada tanggal penilaian. Nah, ini juga sama, nanti silakan dibaca sendiri. Fungsi-fungsi dari penyusunan laporan penilaian. Gitu ya. Intinya adalah berfungsi untuk menyatakan informasi yang digunakan dalam proses analisis. Kemudian memberikan pemahaman terkait objek yang dinilai. Terus kemudian memahami masalah penilaian berdasarkan data-data yang ada dan hasil opini atau simpulan nilai. Terus yang terakhir sebagai hasil pertanggungjawaban dari tugas penilaian yang dibebankan oleh penilai dari si pemberi tugas. Nah, ini fungsi-fungsi dari laporan penilaian. Nah, ini tujuannya. Tujuan dari penyusunan laporan penilaian menyampaikan kesimpulan penilaian kepada pihak yang berkepentingan tadi. Kemudian merupakan catatan lengkap dan terperinci dari suatu properti misalnya. Kemudian melindungi properti dari kemungkinan yang merugikan pemilik serta untuk sebagai bahan pengambilan keputusan bagi manajemen. Misalnya kalau kita mau memperbesar usaha, kita melakukan penilaian terhadap properti kita, terus kemudian kita jaminkan properti kita, nah tentunya dengan jaminan uang yang sesuai dengan hasil penilaian tadi. Nah, itu salah satu tujuan dari penyusunan laporan penilaian. Nah, terkait bentuk. Bentuk laporan penilaian ada beberapa. Misalnya berbentuk lisan, kemudian berbentuk surat,
kemudian berbentuk formulir, ada yang berbentuk laporan lengkap. Nah, pada umumnya yang kita susun adalah laporan lengkap. Nah, namun demikian, ada beberapa laporan di luar laporan lengkap. Yang pertama, itu adalah laporan lisan. Laporan lisan ini biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan hasil laporan di sidang pengadilan, misalnya kepada hakim atau jaksa, baik sebagai saksi maupun sebagai saksi ahli. Walaupun namanya laporan lisan, tapi tetap harus dilengkapi minimal kertas kerja atau minimal ditindaklanjuti dengan ringkasan tertulis dari penilaian. Sehingga walaupun namanya laporan lisan tetap ada hitam di atas putihnya. Hitam di atas putih terkait dengan apa? Kertas kerjanya, terkait dengan ringkasan dari laporan tersebut. Ya, jadi misalnya sedang dilakukan audit oleh BPK terkait dengan Wisma Atlet yang ada di Balang misalnya. Nah, BPK juga membuat second opinion. Misalnya apa? Meminta bantuan dari penilai DJKN untuk melakukan penilaian terhadap proyek yang dilakukan di Hambalang. Kira-kira proyek ini nilainya berapa? Oh, tanahnya mempunyai nilai sekian, bangunan dan kelengkapan lainnya mempunyai nilai sekian. Padahal duit yang keluar sekian. Nah, berarti terjadi penyalahgunaan uang sebesar sekian. Atau berdasarkan audit, BPK juga melakukan audit. Nah, nanti disandingkan hasil auditnya, hasil pemeriksaannya berdasarkan bukti-bukti yang ada, serta di lapangannya, baik itu hasil penilaian maupun hasil auditing BPK. Nah, nanti kalau terjadi persamaan atau perbedaan, hakim meminta di sidang pengadilan. Oh, berdasarkan hasil penilaian nilainya sekian, berdasarkan auditing sekian, terus kemudian dikelopkan nilainya. Nah, si penilai memberikan kesaksian di pengadilan misalnya. Nah, ini contoh laporan yang berbentuk lisan. Selanjutnya ada laporan yang berbentuk surat. Laporan yang berbentuk surat ini digunakan untuk objek yang Nah, biasanya digunakan contohnya adalah penyusunan NJOP PBBP 2 atau dalam pembuatan penyusunan SPPT PBBP 2 merupakan contoh dari bentuk laporan penilaian yang berbentuk surat. Nah, walaupun ini laporannya berbentuk surat, namun dia juga ada data pendukungnya. Misalnya apa? Formulir SPOP. Kemudian ada apa lagi? Misalnya laporan terkait zona nilai tanah di masing-masing desa atau kelurahan yang dibendel jadi satu. Nah, itu juga contoh dari laporan penilaian, walaupun tidak dalam bentuk surat ini. Dalam surat hanya berupa SPPT-nya, namun data-datanya atau lampirannya ada formulir SPOP yang dibendel tersendiri, ada ada zona nilai tanah yang dibuat oleh penilai. Terus kemudian selanjutnya, ada laporan yang berbentuk formulir. Laporan yang berbentuk formulir ini biasanya dibuat dengan menggunakan standar tertentu atau formulir tertentu. Lebih singkat namun detail. Nah, ini biasanya laporan yang berbentuk formulir ini biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga seperti bank, terus asuransi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian mengajukan kredit ke bank, kalian mengajukan agunan. Agunannya berupa tanah dan bangunan misalnya. Kalian mengisi formulir, kemudian formulir itu diverifikasi atau dilakukan penilaian lagi oleh penilai dari bank atau lembaga yang memberikan pinjaman duit, itu ya asuransi dan lain sebagainya. Sehingga laporan penilaiannya dalam bentuk formulir. Terus yang terakhir adalah laporan lengkap.
laporan lengkap ini hasil penilaian dikomunikasikan kepada pemberi tugas atau klien dalam bentuk tulisan. Namun bisa juga dikomunikasikan secara elektronik lewat email. Yang dimaksud elektronik ini bukan dalam bentuk PDF ya, dari Word di PDF kan bukan seperti itu. Pada umumnya, laporannya berupa scan atau pindai. Dari laporan copy, hard copy, kemudian dipindai di scan, kemudian di dalam bentuk soft copy. Biasanya yang disebut laporan elektronik seperti itu, bukan dari format PDF, terus kemudian format Word di PDF-kan. Nah, beda lagi kalau misalnya di Kementerian Keuangan ada digital signature, ya menggunakan DS, menggunakan digital signature. Jadi menggunakan aplikasi Kemenkeu Office. Nah, di situ sudah ada tanda tangan secara digital. Kalau seperti itu boleh. Gitu ya, tapi kalau tanda tangannya tempelan yang seperti itu tidak diperkenankan. Ya. Jadi ini contoh beberapa bentuk laporan penilaian. Ada yang lisan tadi, ada yang surat, ada formulir, ada yang laporan lengkap. Nah, kita akan membuat laporan dalam bentuk laporan lengkap. Nah, terkait dengan pemilihan bentuk laporan, itu dipengaruhi oleh pengguna laporannya. Ya, misalnya DJP, DJKN, itu terkait dengan pengguna laporan penilaian. Terus kemudian persyaratan hukum dan peraturan perundangan tadi, ada yang berdasarkan dari SE-nya DJKN, ada yang berdasarkan dari SE-nya DJP, atau ada yang berkaitan dengan aturan-aturan yang lain SPI misalnya. Terus kemudian ada yang terkait dengan jenis properti. Ada bentuk laporan bisnis, ada bentuk laporan properti, ada bentuk laporan penilaian sumber daya alam, ada bentuk laporan properti kriteria 1, ada bentuk laporan properti kriteria 2. Nah, itu terkait dengan jenis propertinya. Ya, terkait dengan jenis propertinya. Terus yang terakhir adalah kompleksitas penugasan. Tadi ada laporan penilaian properti kriteria 1, ada laporan penilaian properti kriteria 2. Itu terkait juga dengan kompleksitas penugasan. Ada laporan penilaian ringkas, ada laporan penilaian yang terinci. Gitu ya. Atau yang lengkap. Nah, itu terkait dengan kompleksitas penugasan. Kalau tugasnya cuma menilai hal-hal yang tidak terlalu kompleks, maka laporannya cukup singkat. Tapi kalau misalnya tugasnya menilai laporan yang cukup kompleks, maka laporannya menjadi laporan lengkap. Nah, ini terkait dengan pemilihan bentuk laporan penilaian. Nah, terkait dengan kaidah dalam penyusunan laporan penilaian. Yang pertama, disesuaikan dengan kebutuhan pemohonnya. Kemudian yang kedua, berisi informasi yang dapat dipahami tadi. Jadi di dalam laporan kalian harus berisi informasi yang dapat dipahami. Terus kemudian yang ketiga, laporan penilaian dibuat dalam sistematis. Tidak tidak kalau orang Jawa bilang tidak ngombro-ngombro, tidak melebar kemana-mana. Jadi harus sistematis, tidak melebar kemana-mana. Terus yang keempat adalah analisisnya yang mendalam. Terus kemudian yang kelima, laporannya harus jelas dan akurat. Tidak mendua artinya, tidak menjadikan banyak tafsiran. Ya, harus jelas dan akurat. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang pertama, pedoman dalam penyusunan laporan penilaian di lingkungan DJP. Nah, di dalam lingkungan DJP, tadi ya, didasarkan pada SE 54 tadi, 2016. Nah, saya hanya menyoroti di laporan penilaian properti, karena kita belajar penilaian properti residensial. Saya tidak menyoroti atau tidak membahas mengenai laporan penilaian yang lain. Ada laporan penilaian bisnis,
ada laporan penilaian aset tak berwujud, dan lain sebagainya. Ada penilaian laporan NJOP, itu enggak saya bahas. Saya langsung ke penilaian properti. Nah, ini definisi dari penilaian properti menurut SE 54. Itu serangkaian kegiatan untuk menentukan besaran suatu jenis nilai tertentu pada suatu saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atas suatu konsep hukum yang kepentingan hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Nah, atas suatu konsep hukum yang mencakup kepentingan hak dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan properti, itu namanya adalah properti. Ya, definisi properti ada di sini. Itu teman-teman ya. Jadi ini definisi dari penilaian properti. Ya, ini definisi dari penilaian properti. Saya lanjutkan lagi. Nah, di dalam aturan DJP membatasi jenis penilaian properti itu ada dua. Penilaian properti kriteria 1 dan penilaian properti kriteria 2. Nah, untuk penilaian properti kriteria 1 adalah penilaian tanah kosong untuk pemukiman atau pertanian yang dimiliki oleh satu orang pribadi. Penilaian satu unit apartemen, rumah tinggal, ruko-rukan, atau kios. Penilaian perlengkapan bangunan yang merupakan apartemen tadi. Satu mesin individual pada rumah tinggal, ruko-rukan termasuk genset dan pompa air. Penilaian alat transportasi, mobil penumpang, mobil beban, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya objek penilaian kalian, yaitu penilaian properti residensial, masuk ke dalam penilaian properti kriteria 1. Karena kita ada di sini nih, penilaian tanah kosong atau penilaian rumah tinggal. Penilaian masuknya di penilaian tanah kosong maupun di penilaian satu unit rumah tinggal. Namun karena kita latihan, walaupun masuk ke dalam penilaian kriteria 1, tapi saya minta teman-teman tetap membuat yang laporan penilaian properti kriteria 2. Ya, karena lebih lengkap ini laporannya. Ya, di sini kalau yang kedua meliputi penilaian kawasan berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapannya maupun pengembangannya. Penilaian kawasan itu misalnya kawasan kompleks perumahan atau misalnya kawasan pertambangan. Dalam kawasan pertambangan itu kan ada mes karyawan, ada pabriknya, ada kantornya. Nah, ini sebetulnya masuk ke dalam penilaian properti kriteria 2. Terus penilaian mesin dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Ada alat transportasi, alat kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat telekomunikasi, penilaian pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Ya. Nah, walaupun kalian di properti kriteria 1, tapi nanti laporan kalian minta tolong dibuat dalam laporan kriteria 2. Ya. Jadi kita ada di sini nih. Nah, kita belajar laporan penilaian properti. Nah, laporan penilaian NJOP juga ada laporan penilaian kantor, laporan penilaian lapangan. Kemudian laporan penilaian bisnis ada laporan kriteria 1 dan kriteria 2. Ada laporan yang penilaian bisnis, ada laporan aset tak berwujud. Belajar mengenai laporan penilaian properti kriteria 1 dan kriteria 2. Nah, ini yang membedakan, tadi saya bilang, ini yang membedakan laporan penilaian kriteria 1 dan laporan penilaian kriteria 2. Ya, yang membedakan ini. Nah, kalau laporan penilaian kriteria 1, itu laporannya kriterianya sederhana. Cuman ada 3 bab. Tapi kalau laporan penilaian kriteria 2,
Itu ada 4 ditambah dengan lampiran juga. Walaupun laporan kriteria itu juga bisa ditambah dengan lampiran. Makanya tadi, walaupun teman-teman membuat penilaian properti residensial, tapi tetap saya minta untuk membuat laporan kriteria 2. Laporan penilaian properti kriteria 2. Oke ya teman-teman ya. Untuk yang apa saja isinya sertifikasi nilai, apa saja isinya ringkasan nilai, kalian bisa lihat di SE-nya DJP. Isinya apa sih? Ini sertifikasi nilai. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sertifikasi nilai isinya apa? Ini. Ringkasan nilai isinya apa? Ini. Ya, kalau dari sini tadi. Ya. Nah, sertifikasi nilai isinya apa? Ini isinya sertifikasi nilai. Terus kemudian ringkasan nilai isinya apa? Ini isinya ringkasan nilai. Terus kemudian pernyataan dan asumsi yang syarat yang membatasi isinya apa? Ini. Ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, untuk yang DJP, ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman yang mau membuat laporan penilaian versinya DJP. Pak, izin Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan, Putu. Ada beberapa sebenarnya Pak. Yang pertama terkait dengan tanggal penilaian Pak. Karena kan kalau tanggal penilaiannya beda kan pasti berpengaruh juga terhadap estimasi nilainya kan Pak ya. Nah Betul ya. kemarin kan ibaratnya kita membuat laporan penilaian ini berdasarkan tugas-tugas yang sudah dicicil dari awal pertemuan kan seperti Betul, itu Pak ya. betul Dan ya. kemarin juga Bapak sudah memberikan penugasan berupa pendekatan biaya untuk bangunannya dan juga pasar untuk tanah. Nah, itu kan diberikan pada bulan Juni kalau tidak Betul. salah itu. Nah, nanti untuk kita membuat laporan penilaian di UAS ini, tanggal penilaiannya per tanggal berapa, Pak ya? Nah, Apakah memang tetap seperti yang diberikan tugas atau memang kita adjust lagi sesuai dengan ketentuan yang baru, Pak? saya juga baru mendapatkan informasi gitu ya dari dosen Dusko yang menentukan bahwasanya kemungkinan ini kemungkinan ya, tapi sementara kalian bikin aja nggak apa-apa. Kemungkinan tapi kemungkinan ini kemungkinan besar tanggal penilaiannya ditetapkan tanggal 1 Juli. Tanggal penilaiannya ditetapkan pada tanggal 1 Juli. Sehingga silakan disesuaikan mengikuti tanggal penilaian tanggal 1 Juli. Ya, sementara kita sepakati dulu tanggal 1 Juli. Nanti kalau misalnya ada perubahan, saya informasikan lagi. Kalau misalnya tidak ada informasi dari saya, dibikin 1 Juli. Ya, sementara seperti itu teman-teman. Dibikin dulu tanggal 1 Juli. Kalau ada perubahan, nanti saya informasikan. Kalau tidak ada perubahan, ya berarti kalau tidak ada informasi dari saya, berarti sudah fix tanggalnya. Ya, dalam hal nanti ternyata soalnya keluar tanggal berbeda, nanti itu ada kebijakan dari saya. Oke, silakan, silakan yang lain, Putu. Baik, Pak. Saya mau berarti yang pertama sudah terjawab. Kemudian yang kedua, Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Kalau kita tadi melihat format dibuat case itu kan merujuk ke DJP bisa dibilang. Nah itu kan ada mencantumkan isinya seperti nama kantor, kemudian kepala kantor, nomor surat tugas dan sebagainya. Nah karena kita posisinya ini adalah hanya belajar dan mengumpulkan untuk ujian, apakah detail-detail seperti itu kita harus sesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, Pak? Apakah kita sesuaikan seperti keadaan sebenarnya atau emang kita ya udah isi bebas saja yang penting formatnya sudah betul apa begitu Pak ya? Setuju. Nanti formatnya dikali sesuaikan saja. Maksudnya gini, misalnya nama kantor misalnya diganti PKN STAN misalnya seperti itu. Terus kemudian sesuai dengan tugas nanti silakan nanti sesuai dengan surat tugas apa ya? Atau kalau enggak misalnya direktur PKN STAN atau dalam tanda kutip menyesuaikan saja. Misalnya atau kepala atau misalnya kajur dari D3 penilai misalnya
atau yang lain, atau misalnya sesuai dengan dosen misalnya gitu ya, diinformasikan dari dosen juga silahkan. Artinya kantornya menyesuaikan dengan kondisi kalian pada saat ini, karena kita memang belajar, yang penting formatnya menyesuaikan. Kalau misalnya mau menggunakan dasar SE54, silahkan, tapi disesuaikan saja. Termasuk kalau di SE54 kan tujuannya ke arah tujuan perpajakan. Nah, nanti di situ tujuannya kalian modif. Misalnya tujuannya untuk sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir dari mata kuliah penilaian properti residensial dan seterusnya, sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir dari mengumpulkan ujian akhir dari penilaian kuliah penilaian properti residensial dan seterusnya. Kurang lebih disesuaikan tujuan kuliah kita saja. Gitu, Putu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian saya masih punya pertanyaan lagi, Pak. Oke, silakan. Kemudian yang ketiga, saya izin bertanya. Tadi Bapak kalau tidak salah menyebutkan bahwa kalau di kantor itu kan ibaratnya kita sudah buat hard copy, kemudian kita scan, dan scan itu yang Betul. berbentuk laporan penilaian elektronik. Tapi untuk sementara ini dengan ujian ini ya kita buat di Word, kemudian dijadikan PDF saja, Pak ya, berarti Pak ya? Iya, iya, sementara kondisi seperti itu. Tadi kan saya cerita, kalau di laporan elektronik gitu ya, menurut yang ada di DJKN gitu ya, itu seperti itu. Jadi laporan dibikin, ditandatangani, diparaf per lembarnya. Setelah itu di-scan, barulah hasil scan itu didokumentasikan sebagai laporan elektronik. Tapi kalau misalnya laporan itu dibuat dalam eh, apa Office Kementerian Keuangan, jadi ada yang namanya aplikasi Office Kementerian Keuangan, itu kalau membuat surat-surat lewat Office itu secara paperless, itu surat-suratnya masuk ke situ, terus kemudian tanda tangannya juga sudah menggunakan digital signature, terus kemudian masuk di situ, nah itu tanpa dilakukan tanda tangan pun kita klik setuju atau ditandatangan menggunakan DS tersebut, laporan itu dinyatakan sudah berlaku. Nah, kalau kita sementara ini, ya sudah kalian PDF seperti biasa, nggak apa-apa kalau ini. Ya, seperti itu sementara kita. Dengan keterbatasan kita, kondisi kita seperti ini, ya kita PDF. Yang penting, sementara ini kan sampai dengan besok pertemuan ke-13, kita ibaratnya ini baru konsep laporan penilaian yang kalian bikin. Kalau di DJKN namanya baru semacam konsep laporan penilaian yang belum kalian tanda tangan sebetulnya sampai dengan minggu ke-13 dan ke-14. Nah, pertemuan ke-13 dan 14 itu merupakan peer review kalau di DJKN namanya. Peer review itu apa? Memberikan masukan kepada penilai terkait dengan hasil penilaiannya. Nah, itu bisa diberikan oleh teman-teman yang mempunyai profesi yang sama atau yang memahami mengenai hal-hal penilaian. Nah, terkait masukan tadi, kalian bisa melakukan revisi atau membetulkan hasil penilaian kalian ataupun tidak menerima juga nggak apa-apa. Karena itu merupakan hak prerogatif dari penilai tadi, profesional tadi dari penilai. Gitu ya. Nah, setelah mendapatkan masukan dari dosen maupun dari penilai, kalian baru merevisi atau mengedit kembali laporan itu. Nah, hasilnya nanti dikumpulkan kembali dan diupload pada saat ujian. Itu teman-teman. Oke, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi. Masih adakah, Putu? Sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, yang lain. Ini yang saya baru membahas yang punya DJP dulu ya. Ini mau saya lanjutkan nanti setelahnya yang punya DJKN. Sementara belum ada ya, saya lanjutkan dulu dengan format laporan penilaiannya yang punyanya DJKN. Nah, ini tadi format laporannya yang punyanya DJP. Sekarang yang selanjutnya yang DJKN, sorry ini DJKN. Nah, ini sekarang format laporannya yang punyanya DJKN. Nah, di dalam
laporannya DJKN, laporan yang digunakan oleh penilai pemerintah, itu berdasarkan KEP 453, itu ada 2. Laporan penilaian ringkas dan laporan penilaian terperinci. Nah, laporan penilaian ringkas itu digunakan ya secara ringkas berupa BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat. Kemudian BMN dalam rangka pemanfaatan dalam bentuk sewa. Kemudian berupa selain tanah dan bangunan. Terus kemudian objek lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini laporan penilaian ringkas. Berarti selain tanah dan atau bangunan. Berarti kalau tanah dan bangunan, kalian harus membuat yang laporan ini terperinci. Laporan terperinci ini merupakan laporan penilaian yang mendeskripsikan secara mendetail, komprehensif, analisis data penilaian, serta menjelaskan informasi secara menyeluruh. Laporan penilaian terperinci membutuhkan pelaksanaan penilaian yang lengkap atau menyeluruh sesuai dengan tujuan dilakukannya penilaian. Laporan penilaian disusun atas pelaksanaan kegiatan penilaian selain kegiatan penilaian di atas, selain kegiatan penilaian pada penyusunan laporan penilaian ringkas tadi. Nah, ini bedanya antara laporan penilaian ringkas dan laporan penilaian terperinci versinya DJKN. Gitu ya. Bedanya ada di lingkup penugasan. Terus kemudian adanya di daftar isi. Laporan penilaian ringkas tidak ada daftar isinya. Laporan penilaian terinci ada daftar isinya. Terus kemudian ruang lingkup penugasannya di laporan penilaian ringkas itu hanya sampai nomor 10. Di laporan penilaian terperinci ada sampai dengan nomor 12. Terus kemudian di analisis data dan informasi, di laporan terperinci juga lebih terperinci. Ada analisis data dan pelaksanaan penilaiannya. Kalau yang laporan penilaian ringkas, itu walaupun ada analisis data dan pelaksanaan penilaian, tapi pada umumnya hanya dibahas secara singkat karena ringkas. Nah, terus kemudian yang terakhir ada lampirannya. Itu ya, jadi ini bedanya antara laporan penilaian ringkas dan laporan penilaian terperinci versinya DJKN. Nah, ini ketentuan dalam DJKN, laporan penilaiannya DJKN. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, jenis huruf Arial, ukuran 11 spasi 1,5. Laporan penilaian dalam kertas warna hijau, ukuran kertas A4, halaman pojok kanan bawah, kemudian satu laporan penilaian disusun dalam satu laporan untuk satu tujuan penilaian. Nah, kalau di DJP tidak dirinci seperti ini. Kalau di DJP, jenis huruf, spasi, dan lainnya maupun ukuran kertasnya menyesuaikan dengan tata nas dinas yang berlaku di Kementerian Keuangan dan yang berlaku di DJP. Ya, jadi mengacu kepada tata naskah dinas yang ada di Kementerian Keuangan dan ada di DJP. Tapi kalau di DJKN diatur dengan lebih rinci lagi. Nah, kemudian laporan penilaian untuk properti berupa tanah dan bangunan dibuat satu laporan untuk satu dokumen penilaian, satu dokumen kepemilikan. Amal objek tersebut berada dalam satu hamparan dengan satu kepemilikan, tetapi memiliki lebih dari satu dokumen kepemilikan, maka dapat dibuat lebih dari satu laporan. Atas objek properti yang berupa bangunan yang berada dalam satu lokasi atau hamparan dibuat dalam satu laporan. Jadi gini, kalau di DJKN itu memungkinkan laporan itu dalam satu hamparan itu dibuat beberapa laporan penilaian. Tapi kalau di DJP biasanya dalam satu hamparan itu hanya dibuat dalam satu laporan penilaian. Kalau di DJKN itu dimungkinkan. Misalnya gini, kalian rumahnya itu dulu belinya 2 rumah terus kemudian dijadikan 1. Atau misalnya orang tua kalian
dulu beli perumahan, terus kemudian di belakangnya masih sawah. Orang tua kalian membeli sawah di belakangnya terus dijadiin satu. Nah, kalau di dalam DJKN, kalau dalam laporan penilaian DJKN, memungkinkan kalian itu membuat 2 laporan penilaian. Satu, laporan tanah dan bangunan, satunya lagi laporan tanah kosong tok yang ada di belakang tadi, karena memiliki 2 dokumen kepemilikan yang berbeda. Nah, tapi di sini boleh juga laporan itu cuma dibikin 1 laporan. Karena memang kondisinya satu hamparan. Walaupun bukti kepemilikannya 2. Jadi kalau di DJKN ada klausula seperti itu. Boleh dibikin 2 laporan, namun boleh juga dibikin 1 laporan. Tapi kalau di DJP pada umumnya hanya dibikin 1 laporan. Walaupun bukti kepemilikannya 2 lebih. Yang penting dia satu hamparan, dia bikin laporan penilaian. Bahkan kadang-kadang di DJP pun seringkali bukti kepemilikannya hanya penguasaan fisik pun juga dibuat laporan penilaian. Ya, karena tujuannya apa? Karena tujuannya untuk perpajakan kalau di DJP. Yang penting dia klausulanya menguasai, memiliki, atau memanfaatkan. Gitu ya. Memiliki, menguasai, atau memanfaatkan. Jadi orang yang memanfaatkan pun, karena kita membuat laporan penilaian ini untuk tujuan perpajakan, istilahnya mau majekin, ya itu dibikin laporan penilaian. Nah kalau di DJKN, dalam tanda kutip benar-benar yang memiliki, yang dibikin laporan penilaian. Gitu ya. Jadi dalam tanda kutip asasnya itu sedikit berbeda. Kalau di DJP karena memang untuk tujuan perpajakan, selama kalian masih bisa dipajaki akan dipajaki. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau di JKN harus ada bukti kepemilikannya di sini seolah-olah seperti itu, legal. Aspek legalnya ada. Oke ya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada beberapa macam tanggal. Ada yang namanya tanggal survei lapangan. Gitu ya, tanggal pelaksanaan survei lapangan. Kemudian ada tanggal penilaian, tanggal pada saat nilai ditetapkan. Kemudian ada lagi tanggal laporan penilaian, tanggal pada saat penyelesaian laporan penilaian. Kemudian tanggal-tanggal ini harus dicantumkan secara jelas di dalam laporan penilaian. Itu ya. Nah, ini kalau versi DJKN seperti ini. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, tanggal penilaian pun di dalam DJKN itu juga macam-macam. Di dalam DJKN pun juga macam-macam. Apabila menggunakan survei lapangan, maka tanggal penilaiannya ada tanggal terakhir survei lapangan. Apabila dia tidak melakukan survei lapangan, maka tanggal penilaiannya adalah pada saat tanggal ada surat keterangan di dalam tanggal saat diterbitkannya surat keterangan oleh pengelola barang tadi yang memohon penilaian. Terus kemudian ada lagi tanggal pada saat berita acara pengumpulan data. Gitu ya. Jadi kalau di dalam DJKN itu tanggal penilaiannya ada beberapa macam. Nah, mungkin kalau kalian kan hanya mendasarkan pada satu tanggal, yaitu tanggal terakhir survei lapangan ini yang bisa kalian jadikan sebagai tanggal survei lapangan. Nah, karena tanggal penilaiannya ada tanggal 1 Juli, nanti dibuat menyesuaikan saja hasil surveinya. Ya, kalian misalnya secara administrasi dipenuhi, misalnya penilaian dilakukan dari tanggal berapa misalnya 29 Juni sampai dengan 1 Juli. Sehingga atau misalnya dibuat seminggu lah, dari tanggal berapa sampai dengan 1 Juli, sehingga tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 1 Juli, misalnya seperti itu, kalau menggunakan versinya DJKN. Terus, nah, simpulan nilai. Simpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang rupiah, terus bisa juga dengan menggunakan satuan mata uang asing, gitu ya. Kalau ini sih nggak perlu, teman-teman. Terus kemudian ada pembulatan dalam hal simpulan nilai.
ada pembulatan dalam hal simpulan nilai. Kemudian apabila simpulan nilai dibuat dalam mata uang asing, maka simpulan nilai tidak dilakukan pembulatan. Nah, ini teman-teman ya, nanti silakan dibaca sendiri kalau kalian mau menggunakan laporan punyanya DJKN. Jadi di sini simpulannya tadi ada pembulatan. Nah ini pembulatan misalnya tadi, tanah dibulatkan jadi sekian. Kalau di atas 5, ini 780 dibulatkan jadi 57 di sini. Ya, di sini ada pembulatan. Terus kemudian, nah ini contohnya, bangunan nilainya sekian dibulatkan dulu. Bangunan kedua nilainya sekian, pos satpam dibulatkan gini. Sehingga nilainya adalah nilai pembulatan bangunan. Untuk pembulatan nilai bangunan. Jadi apabila kalian mempunyai bangunan lebih dari 1, maka bangunan 1 dibulatkan, bangunan 2 nilainya berapa dibulatkan, total nilai bangunannya dibulatkan. Nah, untuk tanah juga demikian, ini tanah juga dibulatkan tadi. Oke ya, ini untuk pembulatannya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ketentuannya selanjutnya, laporan ditandatangani oleh ketua tim penilai dan anggota tim penilai. Ini enggak usah ya, kita cuma 1. Jadi di sini kalau menggunakan anggota tim penilai, kalau di DJKN, anggotanya berjumlah 3, kemudian laporan penilaian dinyatakan berlaku apabila ditandatangani 2 dari per 3 anggota tim, termasuk ketuanya. Dan anggota boleh juga diperkenankan untuk tidak menandatangani laporan penilaian, tapi harus disertai dengan alasan yang jelas. Alasannya juga dicantumkan dalam laporan penilaian. Nah, ini ya yang tadi saya bahas ya. Kalau laporan penilaian tadi dibuat dengan menggunakan digital signature dalam Office Automation Kementerian Keuangan, maka boleh menggunakan tanda tangan DS tadi. Tapi apabila laporan tadi dibuat dalam bentuk hard copy, laporan tadi harus ditangani dengan pulpen tinta warnanya biru. Terus kemudian semua halamannya diparaf oleh anggota tim penilai, termasuk ketuanya, kecuali halaman ada tanda tangan tidak perlu diparaf. Terus kemudian simpulan nilai dan tanda tangan penilai dibuat dalam satu halaman. Jadi contoh di sebelah kiri ini di gambar ini, di dalam simpulan nilai ada nilainya berapa, terus ada tanda tangan dari penilainya. Dibuat dalam satu satu halaman. Oke ya, seperti itu. Terus kemudian, nah ini kita bahas satu persatu dari awal laporan penilaian yang ada di DJKN. Bentar ya, saya agak serak. Izin minum dulu saya. Saya lanjutkan. Ini merupakan contoh format atau sampul laporan penilaian. Di dalam format atau sampul laporan penilaian, ini yang punyanya DJKN seperti ini, format yang baru. Di tahun 2020 akhir. Yang mulai diberlakukan di tahun 2021 berarti. Nah ini formatnya seperti ini. Gitu ya, nanti kalau kalian ya tinggal diganti Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PKN STAN. Udah gitu aja. Ya misalnya Politeknik Keuangan Negara STAN. Dah.
Seperti itu. Terus kemudian, nah pengantar merupakan surat yang dibuat oleh penilai yang disampaikan kepada pemohon penilaian atau kepada pemberi tugas. Nah, isinya mengenai hal seperti ini. Sebetulnya antara DJP dan DJKN itu isinya hampir sama laporannya. Cuman agak sedikit berbeda mengenai formatnya dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya hal-hal yang tercantum dalam laporan penilaian itu kurang lebih sama. Karena semuanya mengikuti kriteria yang ada di dalam SPI. Nah, nanti terakhir saya kasih tahu SPI mensyaratkan apa saja terhadap laporan penilaian. Nah, di dalam daftar isi, kalau di DJKN ada 5. Nah, bagian pertama dari daftar isi memuat lembar judul, pengantar, dan lain sebagainya. Bagian kedua, lingkup penugasan. Bagian ketiga, analisis data dan informasi. Bagian keempat, simpulan nilai. Bagian kelima merupakan lampiran. Gitu ya. Jadi ini daftar isi. Sorry, saya balik lagi. Nah, ini bisa dilihat di sini nih. Nah, bagian pertama, bagian kedua gitu ya, bagian keempat, bagian pertama dari halaman judul sampai dengan ringkasan nilai, terus kemudian bagian kedua lingkup penugasan ini, bagian ketiga analisis data, bagian keempat isinya simpulan, bagian kelima lampiran ini. Itu tadi yang dimaksud dari daftar isi tadi. Itu ya. Nah, saya balik lagi ke daftar isi tadi. Nah, ini. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada pernyataan penilai. Di dalam pernyataan penilai, memuat pernyataan penilai pemerintah bahwa penilaian dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Kemudian penilaian dilakukan berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan merupakan penegasan bahwa penilaian telah dilakukan secara independen dan bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi tidak ada tujuan tertentu dari penilai dalam melakukan penilaian. Dia tidak punya pamrih, tidak punya tujuan pribadi dalam melakukan penilaian. Terus kemudian ada lagi, asumsi. Asumsi dan syarat pembatas. Asumsi dan syarat pembatas ini digunakan untuk memuat asumsi yang dipakai dalam proses penilaian. Nah, asumsi ini digunakan karena ada syarat pembatasnya. Karena ada kondisi pembatasnya. Nah, kondisi pembatasnya apa? Nah, kondisi pembatasnya misalnya kesulitan dalam mencari data. Maka asumsinya apa? Asumsinya data yang diberikan oleh sumber data yang diberikan oleh wajib pajak itu dianggap benar. Kondisi pembatasnya apa lagi? Penilaian ini digunakan untuk tujuan perpajakan. Penilaian ini ditujukan untuk tujuan penilaian barang milik negara. Apabila digunakan untuk tujuan yang lain, maka hasil penilaian ini dinyatakan tidak berlaku. Kalau di DJP seperti itu. Jadi kondisi pembatas ini untuk melindungi penilai dari kemungkinan penggunaan penilaian yang tidak sesuai dengan tujuannya. Gitu ya. Terus kemudian asumsi dan syarat pembatas, antara lain misalnya terkait dengan sumber data, kemudian batas tanggung jawab penilai dan kewenangannya tadi. Ya sumber data tadi, misalnya kalian diberikan data oleh sumber data, ya kalian anggap setelah dilakukan verifikasi, setelah dilakukan pendalaman terkait data tersebut, datanya dianggap benar. Misalnya kalau orang DJP, dikasih data oleh WP, kita sudah berusaha untuk mencari data yang sebenar-benarnya dari wajib pajak tersebut. Ya kita anggap datanya benar. Bisa jadi data yang diberikan itu mungkin tidak benar.
Karena WP mempunyai, dalam tanda kutip, menyembunyikan datanya. Makanya ada asumsinya. Data yang diberikan oleh wajib pajak setelah melalui verifikasi data dan penelitian data dianggap datanya benar. Nah, terkait verifikasi dan analisis data misalnya terkait dengan analisis kewajaran, terkait dengan analisis yang lain misalnya. Nah, tadi terus kemudian ada batas tanggung jawab penilai. Batas tanggung jawab penilai ya tadi, misalnya apabila penilaian ini digunakan di luar tujuan perpajakan, di luar tujuan BMN, maka hasil penilaian ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak bisa digunakan laporan penilaiannya. Nah, ringkasan nilai berisi mengenai informasi singkat tentang objek penilaian, lokasi dan alamat objek penilaian, nama penguasa atau pemilik objek penilaian, luas dan jumlah objek penilaian, serta nilai objek penilaian. Nah, di sini ada lingkup penugasan. Di dalam lingkup penugasan, isinya banyak sekali. Ada status penilai pemerintah. Ya, kalau status penilai pemerintah, kalian masih mahasiswa, gitu ya, D3 penilai atau PBB. Terus kemudian dasar penugasan, berdasarkan misalnya surat dari Direktur Pekanstan, didasarkan pada surat dari ketua jurusan penilai, berdasarkan penugasan dari dosen mata kuliah penilaian properti residensial. Terus kemudian memberikan uraian dan deskripsi lengkap objek penilaiannya. Kamu deskripsikan objek-objek terkait dengan residensial yang kalian nilai. Ya, dideskripsikan secara lengkap. Terus kemudian jenis mata uang. Pada umumnya menggunakan mata uang rupiah. Untuk properti residensial, kita tidak menggunakan jenis mata uang yang lain. Kecuali kita melakukan penilaian yang tidak ada data pembandingnya di Indonesia atau susah. Misalnya melakukan penilaian kapal, melakukan penilaian pesawat, melakukan penilaian alutsista, dan lain sebagainya misalnya. Nah, tujuan penilaian. Tujuan penilaian misalnya apa? Misalnya kita melakukan penilaian untuk tujuan apa? Misalnya apa mengetahui nilai pasar dari objek penilaian. Nah, jenis dan definisi nilai. Misalnya nilai kita menggunakan untuk mengetahui nilai pasar, berarti kalian mendefinisikan nilai pasar itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalian cari definisi nilai pasar sesuai dengan aturan apa? SPI, kemudian PMK tadi 173 atau SE 54. Gitu ya. Jadi disebutkan juga dasar hukumnya. Menurut SE 54 2016 tentang penilaian di lingkungan DJP tadi, misalnya, nilai pasar adalah bla 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 bla. Menurut PMK 173 garis miring PMK 6 2020, nilai pasar adalah tentang penilaian di lingkungan penilai oleh penilai pemerintah di lingkungan DJKN, yang dimaksud dengan nilai pasar adalah bla 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 bla. Gitu ya. Atau menurut standar penilaian Indonesia dalam kurung 2018, nilai pasar adalah, nah, misalnya seperti itu. Jadi kalian ada dasar hukum untuk mencantumkan sumbernya dari mana definisi nilai pasar tersebut. Terus kemudian ada tanggal survei lapangan, tanggal surat keterangan atau tanggal yang lain. Ya, kamu cukup tanggal survei lapangan. Terus kemudian tanggal penilaian, misalnya tanggal 1 Juli 2021. Nah, sumber informasi. Informasinya diperoleh dari mana? Misalnya informasinya diperoleh dari agen properti. Informasinya diperoleh dari pemilik properti secara langsung. Informasinya diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Magelang misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan dalam dan metodenya misalnya. Pendekatan penilaian tanah menggunakan
pendekatan pasar. Metode yang digunakan menggunakan land residual atau misalnya land development misalnya. Teknik penyisaan tanah misalnya dan lain sebagainya, itu pendekatannya. Terus kemudian standar penilaian, bahwasanya penilaian ini dilakukan dengan berbondongan pada peraturan yang berlaku. Misalnya kalian menggunakan apa? SE 54, menggunakan PMK 173, atau menggunakan SPI sesuai dengan kaidah standar penilaian Indonesia. Nah, di sini ada yang namanya syarat pengungkapan atau disclosure. Disclosure ini adalah bagian tambahan yang perlu diungkapkan. Jadi misalnya kalau di BMN itu gini, kalian diminta untuk melakukan penilaian tanah dan bangunan sebuah kantor. Ternyata sesampai di sana, ada bangunan tambahan lagi, berupa garasi atau kantin dari kantor tersebut. Nah, itu diungkapkan di situ. Awalnya hanya diminta untuk melakukan penilaian tanah dan bangunan yang berupa kantor, ternyata sampai di sana ada bangunan tambahan yang berupa garasi mobil dinas, atau misalnya berupa kantin. Nah, itu diungkapkan dalam disclosure tadi. Ya. Terus analisis data. Di dalam analisis data dan informasi, kalian bisa menguraikan analisis data dan informasi yang dilakukan. Nah, karena kalian melakukan penilaian properti residensial, maka analisis yang digunakan adalah analisis pasar dan analisis PTT atau analisis HBU, High and Best Use. Ya, kalian kemarin sudah membuat analisis high and best use, cuman nanti di dalam laporan penilaiannya cuman sedikit diringkas. Kalau kemarin kan membuat analisis laporan HBU secara luas, secara lengkap gitu kan. Nah, sekarang membuat yang terbatas atau yang membuat yang apa secara ringkas untuk dimasukkan ke dalam laporan penilaiannya. Nah, terkait dengan pelaksanaan penilaiannya, kalian menjelaskan pendekatan yang dipakai, kemudian metodologinya. Oh, saya menilai bangunan dengan menggunakan pendekatan biaya. Terus dengan menggunakan apa? Oh, menggunakan metode meter persegi. Saya menilai bangunan menggunakan pendekatan biaya dengan menggunakan unit terpasang dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ada beberapa metode kan, ada unit terpasang, meter persegi, dan lain sebagainya. Terus kemudian penilaian ini akan menghasilkan opini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, opini nilai ini apa yang akan kalian hasilkan? Nah, kita sepakati kita akan menggunakan nilai pasar saja. Gitu ya, karena kita ingin menilai sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Maka akan menghasilkan nilai pasar. Nah, terus kemudian simpulan nilai. Di dalam simpulan ini berisi mengenai informasi, analisis data dan informasi, asumsi dan kondisi pembatas, penilaian memberikan simpulan nilai atas objek tersebut pada tanggal penilaian. Jadi menghasilkan nilai pada tanggal penilaian. Nah, pada umumnya simpulan nilai yang dihasilkan kalau di DJKN berupa nilai yang sudah dibulatkan tadi. Ya. Jadi nilai tanah ditambah nilai bangunan ketemu sekian. Itu hasil dari simpulan nilainya. Nah, terus kemudian terkait dengan lampiran. Nah, ini lampirannya ada banyak sekali gitu ya. Nanti silakan teman-teman juga dilengkapi lampirannya. Kalau misalnya ada surat tugas ya dibuat surat tugas. Kalau tidak ada ya nggak usah gitu kan. Atau kalau enggak dibuat surat tugas tersendiri, seolah-olah kalian membuat surat tugas tersendiri. Kalau memungkinkan gitu ya, kemudian membuat surat penilaian, keputusan pembentukan tim penilai misalnya, atau penunjukan tim penilai. Nah, dilengkapi misalnya dengan sertifikat tanahnya, IMB, foto, kertas kerja, kemudian peta, dan lain sebagainya. Oke teman-teman ya, sementara penjelasan saya
mengenai konsep laporan penilaian yang ada di DJKN mungkin itu dulu. Nanti akan saya teruskan lagi dengan laporan penilaian yang apa-apa yang perlu dicantumkan sesuai dengan SPI. Nah, terkait dengan ini ada enggak yang mau ditanyakan? Sebentar. Ya, terkait dengan yang DJKN tadi, kalau kalian ingin tadi apa sih isinya laporan penilaian, apa sih ini silakan nanti dibaca sendiri di sini ya. Nah, apa sih isinya asumsi dan syarat? Apa sih isinya ringkasan nilai? Nah, kalian masih bisa melihat di sini. Sudah saya berikan SE-nya, sudah saya berikan ketentuannya, kalian bisa copy paste dari sini. Atau kalau misalnya memungkinkan, gampang tinggal kalian ekstrak jadi Word juga bisa ini. Nanti tinggal diedit dikit-dikit. Kalau susah di copy paste pakai apa namanya karena berupa image bisa diekstrak atau dibuka menggunakan Word, terus kemudian dia sudah berupa Word sendiri, tinggal kalian copy paste di laporan kalian. Oke, untuk yang DJKN mungkin itu penjelasan saya. Ada yang bertanya enggak tentang tipe laporan yang sesuai dengan standar yang ada di DJKN? Silakan. Ayo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan laporan yang ada di DJKN, silakan. Nggak ada, semuanya membuat laporan versi DJP semua. Nggak ada yang membuat laporan versinya DJKN. Mungkin nanti masih melihat-lihat lagi, Pak, Oke, sambil nggak apa-apa. Ya, memikirkan pakai yang ya. mana. Oke ya, kalau belum ada, saya lanjutkan lagi. Nah, ini tambahan saya. Tadi saya revisi, saya tambahin lagi. Sebetulnya sampai di sini selesai, tapi saya tambahin ini. Nah, ini ketentuan laporan penilaian sesuai dengan SPI 105 tentang laporan penilaian, gitu ya. Saya sih sebetulnya menyarankan kalian punya buku yang seperti ini. Ya, punya buku yang seperti ini. SPI 2018. Ini terakhir, saya belum buka lagi webnya MAPI apa sudah ada yang terbaru, tapi ini 2018. Gitu ya. Nah, di dalam SPI 2018 ini, di dalam SPI 2018, menurut SPI, laporan itu harus berisi mengenai lingkup penugasan. Minimal ya, ini minimal harus berisi mengenai lingkup penugasan. Terus berisi mengenai pendekatan penilaian dan alasan penerapannya. Kemudian metode penilaian. Berisi tentang kesimpulan penilaian. Berisi mengenai deskripsi data, informasi, analisis pasar, pendekatan dan prosedur penilaian, alasan yang mendukung analisis, opini, dan kesimpulan. Kemudian ada pernyataan penilai yang berisi pernyataan penilai, nama, kualifikasi profesional dari penilai, dan tanda tangan penilainya. Terus kemudian ada kondisi dan syarat pembatas. Yang terakhir nama, kualifikasi profesional penilai, dan tanda tangan penilai. Nah, dari dua bentuk format laporan penilaian yang saya terangkan di awal tadi, versinya DJP dan versinya DJKN, semuanya sudah memenuhi kriteria yang ada di SPI. Yang artinya, kalau kalian mau menggunakan
salah satu dari format yang ada di atas tadi, berarti kalian sudah memenuhi kriteria yang ada di dalam SPI atau yang dipersyaratkan di dalam SPI. Bisa dipahami ya? Jadi apabila kalian menggunakan salah satu dari format di awal tadi, berarti kalian sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan di dalam SPI. Jadi nggak perlu ribut, tenang saja. Yang penting sudah sesuai SPI. Nah, saya tujuannya mau memperlihatkan ke kalian bahwa format-format yang saya share tadi sudah sesuai dengan kriteria yang ada di SPI. Nah, cuman memang bentuknya berbeda-beda, namun sudah sesuai dengan SPI. Wajar bentuknya dibeda-beda. KJPP pun juga beda-beda. Format KJPP-A, format KJPP-B, format KJPP-C itu beda-beda antar KJPP. Karena kantor penilaiannya beda-beda, tujuan penilaiannya juga beda-beda, formatnya akan memberikan format yang berbeda. Tetapi ketentuannya akan sama. Ada lingkup penugasannya, ada pendekatan penilaiannya, ada kesimpulan penilaiannya, ada pernyataan penilaiannya, dan seterusnya. Itu ya. Terus ada SPI 103 terkait dengan lingkup penugasan. Nah, lingkup penugasan tadi kan juga banyak tadi di JKN tadi. Gitu ya. Nah, lingkup penugasan di dalam SPI ini mengatur hal-hal prinsip dalam kesepakatan antara pemberi jasa dan penilai kepada pemberi tugas. Jadi kalau KJPP ini kan kayak konsultan pajak, dia dapat job dari klien untuk melakukan penilaian. Nah, klien kan banyak mintanya, saya minta ini. Nah, diaturlah di dalam lingkup penugasan ini. Nah, di dalam lingkup penugasan ini, nah ada hal-hal yang dinilai, ada hal-hal yang dimuat. Nah, tadi yang saya terangkan di DJKN tadi juga sudah banyak memuat mengenai status penugasan ini atau lingkup penugasan ini. Yang artinya kalau kalian membuat laporan pun sudah sesuai dengan yang ada di SPI 103 maupun 105 tadi. Jadi ada identifikasi status penilai, pemberi tugas, pengguna laporan, terus kemudian identifikasi objek penilaian dan kepemilikan, kemudian ada mata uang yang digunakan, maksud dan tujuan penilaian, dasar nilai, tanggal penilaian, terus ada tingkat kedalaman investigasi, kemudian sifat dan sumber informasi yang dapat diandalkan, ada asumsi dan asumsi khusus, kemudian persetujuan untuk publikasi dan konfirmasi sesuai dengan SPI data bahwasanya penelitian dilakukan sesuai dengan SPI. Nah ini definisi dari investigasi. Kalau kita semacam apa ya? Kayak semacam inspeksi, kayak semacam verifikasi lapangan. Cuman dalam konteks yang lebih luas. Artinya verifikasi lapangan dilanjutkan dengan analisis data dan informasi sebetulnya. Terus kemudian ada lagi asumsi dan asumsi khusus. Nah ini definisinya. Asumsi merupakan hal yang wajar untuk diterima sebagai fakta dalam konteks penugasan penilaian tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi. Nah, mengenai penilaian ulang tanpa melakukan inspeksi lapangan, misalnya. Kemudian ada lagi asumsi khusus, misalnya. Nah, asumsi khusus ini berbeda dari fakta. Kalau di dalam PBB misalnya penilaian kan di tanggal penilaian pada tanggal 1 Januari tahun pajak. Pada saat kita kunjungan ke lapangan, objeknya itu belum jadi. Tapi diasumsikan pada tanggal 1 Januari objeknya sudah jadi. Nah ini merupakan asumsi khusus. Versi SPI ya. Nah, oke. Mungkin itu tambahan saya terkait laporan penilaian dari versi SPI. Nah, terkait dengan hal tersebut, masihkah ada yang mau ditanyakan terkait dengan
laporan penilaian. Baik laporan penilaian secara DJP, laporan DJKN, ataupun dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh SPI. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Putu. Ini untuk kita buat laporannya kan bebas menentukan mau formatnya mana gitu, Pak ya. Kemudian apakah Betul. nanti ada ketentuan khusus lagi, Pak? Misalnya dibatasi jumlah katanya sekian, jumlah halamannya sekian, sehingga karena kan kalau kita merefer dari format itu kan ibaratnya cukup detail gitu, supaya nanti kalau misalnya ada format pembatasan halaman atau jumlah kata itu kita bisa menyesuaikannya lagi. Apakah ada, Pak ya? Dari informasi yang saya peroleh dari Dusku tidak ada pembatasan. Hanya dia mencantumkan klausula sesuai dengan SPI 300. Nah, nanti saya terangkan SPI 300 itu apa. Makanya kemarin saya berikan slide SPI 300. Oke? Baik, Pak. Saya mau tanya lagi kalau gitu, Pak. Ya, Berarti oke. untuk minggu depan atau pertemuan 13 dan 2 minggu lagi pertemuan 14 itu bisa dibilang kita sudah jadi laporan penilaiannya tapi mungkin belum sempurna, kemudian kita masing-masing presentasiin, Bapak ngasih mungkin masukan dan sebagainya gitu berarti, Pak ya. Betul ya. Jadi kita presentasinya itu singkat-singkat saja. Mungkin satu orang cukup kurang lebih 5 menit gitu ya. Kalian uraikan misalnya deskripsinya, misalnya gambar-gambar objek penilaian kalian, letaknya di mana misalnya seperti itu. Terus kemudian kira-kira kalau tanah seperti apa, kalau bangunan seperti apa, terus sedikit analisis pasar dan HBU-nya. Terus dari analisis tanah itu ketemu nilai tanahnya sekian dengan 3 data pembanding ini. Bangunan dengan menggunakan misalnya SNI, dengan menggunakan DBKB, itu ketemu nilainya sekian. Resource-nya sudah diperbaiki sekian, sehingga nilai saya itu sekian. Nah, nanti diberikan masukan oleh teman-temannya. Jadi, satu orang itu saya berikan waktu 10 menit. Karena waktu kita sekali pertemuan cuma 150 menit. Bisa untuk 15 orang. Kalau satu orang 10 menit. Satu orang 10 menit itu terkait dengan presentasi dan masukannya. Nah, terus satu orang 10 menit itu 15 orang pertama di pertemuan 13, 15 orang kedua di pertemuan ke-14. Nah, siapa yang ketemu di 13, siapa yang ketemu di 14, nanti silahkan diundi oleh PJ-nya. Biasanya kalau di tempat kami ngundinya pakai yang muter itu loh, apa namanya? Yang berputar itu loh, yang berputar. Kan berputar. Nah, nanti diisi nama atau nomor absennya. Nah, nanti diundi misalnya pertemuan 1 misalnya, apa namanya, giliran yang pertama, 15 giliran pertama, nanti diundi ketemu siapa? Ketemu si B. Tapi supaya fair, laporan penilaiannya harus dikirimkan ke saya, Kamis dulu, Kamis sebelum kita, apa namanya, sebelum kita presentasi, beserta bahan presentasinya. Kalau laporan penilaiannya sudah nggak boleh diubah. Kalau bahan presentasinya dikirimkan ke Google Drive juga, tapi kalau bahan presentasinya oke, masih boleh diubah sampai dengan saat presentasi. Tapi kalau laporan penilaiannya sudah nggak boleh diubah. Itu butuh. Nanti saya jelaskan setelah kuliah ini, maksudnya materi laporan penilaian ini selesai. Baik, Pak. Oke? Terima kasih, Pak. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sebelum lanjut, saya lanjutkan dulu. Sebelum ada yang mau bertanya, saya lanjutkan dulu sebentar. Nah, terkait dengan SPI, ya, terkait dengan SPI, saya sebetulnya ingin menerangkan di SPI 300. SPI 300. Nah, standar penilaian Indonesia gitu ya. Standar ini merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan tugas penilaian secara profesional untuk memberikan hasil dapat berupa analisis pendapat dalam situasi tertentu. Jadi SPI ini merupakan PMK, merupakan SE
merupakan aturannya KJPP, merupakan aturannya profesi penilai dalam MAPI. Ya, kalau aturan penilaian di DJP, di DJKN itu PMK, terus kemudian Kepdijen, SE Dijen dan lain sebagainya. Kalau di MAPI, Asosiasi Penilai, itu namanya SPI ini, yang saya tunjukkan ini ya, di dalam buku ini. Ya, walaupun sebetulnya buku ini tuh merupakan pembaharuan selanjutnya dari SPI selanjutnya. Nanti adalah misalnya ada SPI 2021 misalnya, itu memperbaiki atau revisi dari SPI 2018. Dan seterusnya, biasanya seperti itu. Ya, oke. Terus nah, peranan SPI itu bagi penilai menjadi panduan dalam menjalankan praktik penilaian. Bagi pengguna jasa untuk menjadi acuan dalam pemanfaatan hasil penilaian. Pengguna jasa itu klien. Misalnya WP lah, WP. Kalau bahasa DJP WP. Kalau bahasanya penilai klien. Kemudian pemerintah atau lembaga terkait itu sebagai regulator atau sebagai fungsi kontrol. Jadi KJPP itu kayak konsultan pajak, izinnya kepada Menteri Keuangan. Pembinanya ada di bawah Sekretariat Jenderal. Gitu ya, pembinanya di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Terus, nah ini SPI. SPI terakhir yang saya tunjukkan ke kalian, itu bukunya ada di yang terakhir ini. Oke ya, sorry. Jadi yang saya tunjukkan itu yang KEPI dan SPI yang 2018. Yang saya miliki edisi terakhir, sebelumnya saya juga punya semua bukunya. Kalau ada update buku biasanya saya selalu beli di MAPI. Kalau teman-teman mau beli online juga ada, belinya di MAPI. Digunakan terus ini SPI, KEPI dan SPI. Nah, ini SPI 2018. Tadi yang saya terangkan ke kalian itu standar umum di 103 dan 105 ada di sini. Nah, sekarang saya ingin menerangkan yang standar teknis di SPI 300 ini. Nah, ini tadi yang saya terangkan ke kalian itu buku ini gitu ya, ibaratnya ini daftar isi buku KEPI dan SPI 2018. Tadi saya terangkan di lingkup penugasan, terus saya terangkan di pelaporan penilaian. Ya, yang tadi saya terangkan ke kalian yang 103 dan 105 ini, laporan penilaian. Terus nanti saya lagi mau menerangkan yang ini. 300 penilaian real property. Kita mau bicara real property berupa tanah dan bangunan. Nah, terus kemudian ada adendum, terus kemudian bagian lain ada pedoman penilaian. Nah, di SPI 300 itu merupakan penilaian properti real property. Properti dari sisi legal dapat didefinisikan sebagai suatu kepemilikan. Nah, menurut SPI terdapat 4 jenis properti, yaitu real property, personal property, perusahaan atau badan usaha, dan hak kepemilikan finansial. Kita akan membahas yang real property tok nomor 1 ini. Nah, ternyata di dalam SPI ini, gitu ya, di dalam buku SPI ini, real property yang dibahas di SPI 300 itu hanya membahas mengenai penilaian tanah. Di situ tidak dibahas mengenai penilaian bangunan. Nah ini, saya tunjukkan ya. Ini SPI di 300.
Ya, SPI di 300. Dia hanya membahas mengenai penilaian tanah. Nah, terkait dengan penilaian tanah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian tanah antara lain terkait dengan hak kepemilikan, lokasi, kondisi tanah, spesifikasi dan kondisi bangunan, penggunaan yang diizinkan atau zoning untuk setiap properti, kondisi di mana harga terbentuk dan dasar nilai, waktu terjadinya transaksi penawaran dan tanggal penilaian. Jadi kalian dimasukkan di sini sebagai unsur-unsur pembanding atau unsur-unsur yang mempengaruhi nilai tanah. Ya, unsur-unsur yang mempengaruhi nilai tanah. Nah, kalau kalian sudah memasukkan ini di dalam kertas kerja penilaiannya, berarti kalian sudah memenuhi kriteria dari SPI 300. Nah, terkait metode, terkait pendekatan. Nah, terkait pendekatan yang digunakan dalam penilaian tanah bisa menggunakan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, atau pendekatan biaya. Nah, pada umumnya teman-teman menggunakan pendekatan pasar. Oke, berarti sudah memenuhi SPI dari 300. Nah, kemudian metodenya. Metodenya yang mana? Teknik perbandingan data pasar. Berarti kalian misalnya kalau misalnya menggunakan teknik perbandingan data pasar ya pendekatan data pasar, metodenya teknik perbandingan data pasar. Atau misalnya pendekatan pendapatan pengembangan lahan atau kapitalisasi sewa tanah atau menggunakan teknik penyisaan tanah dan seterusnya. Nah, kalau kalian sudah menggunakan metode pendekatan ini dan menggunakan salah satu metode, ini contoh ya, ada beberapa metode, saya contohkan 4. Kalau pendekatan kan cuma ada 3, tetap ada 3. Kalau metode ada banyak, cuman di sini cuman saya contohkan 4. Pada umumnya kalian menggunakan pendekatan pasar, metodenya teknik perbandingan data pasar. Pada umumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada menggunakan metode yang lain juga silahkan, nggak apa-apa. Oke ya, yang penting ini dinyatakan secara jelas dalam laporan penilaian supaya memenuhi kriteria dari SPI 300 tadi. Oke, intinya cuma itu di SPI 300. Secara singkat saya sampaikan ke kalian semua. Jadi kalau misalnya nanti soalnya merujuk kepada SPI 300, SPI 300 itu isinya kurang lebih seperti itu. Ya, isinya kurang lebih seperti itu sudah saya jelaskan terkait dengan tadi hal-hal yang dilakukan pada penilaian tanah, pendekatannya, kemudian metode yang digunakan. Nah, sudah ada ditulis di situ, nanti kalian bisa lihat kertas kerja kalian disesuaikan dengan SPI 300 untuk penilaian tanahnya. Oke teman-teman, SPI 300 sudah saya terangkan ke kalian semua. Nanti kalau misalnya ada klausula-klausula sesuai SPI 300, laporan penilaiannya sesuai SPI 105 atau sesuai dengan SPI, kalian sudah saya beritahukan. Sudah saya bekali semua. Gitu ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjut lagi. Lanjut dengan tugas. Nah, ini tugas akhir, seperti yang saya sampaikan selalu sebelumnya. Tugas akhir di pertemuan yang ke-12, karena kita akan melakukan peer review. Kalau di DJKN tadi, yang dinamakan peer review. Jadi laporan penilaian sudah jadi, namun belum ditandatangani oleh penilai. Penilai melakukan pemaparan atau merepresentasikan hasil penilaiannya kepada teman-teman sejawat atau teman-teman yang punya keahlian di bidang penilaian. Teman-teman yang mempunyai keahlian yang sama di bidang penilaian memberikan masukan terkait dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh teman-temannya. Hasil masukannya boleh diterima, boleh juga tidak diterima, sesuai dengan hal-hal yang disampaikan oleh masukan oleh teman-temannya tadi. Itu ya teman-teman ya. Jadi
Kenapa kok boleh diterima, kenapa kok boleh tidak diterima? Nah, gini teman-teman, saya ceritakan. Di dalam dunia kerja, orang punya banyak kepentingan. Saya ngelihat barang, wah, ini mobilnya bagus. Mobil ini mau dilelang. Sekarang penilaiannya sedang dilakukan oleh Putu dan teman-teman. Saya mau beli mobil itu. Nah, begitu Putu presentasi, saya bilang, ini data pembanding yang kamu berikan itu tidak tepat. Karena kamu mengambil data pembanding yang misalnya memberikan dampak kepada nilai yang tinggi. Nah, saya punya maksud nih, ngasih masukan itu ke Putu. Maksud saya supaya apa? Supaya nilai mobil saya itu rendah. Supaya nilai mobilnya itu rendah. Kenapa? Kalau nilai mobilnya rendah, sebetulnya saya mau membeli mobil dalam lelang tadi. Atau misalnya ada kolega saya mau membeli mobil dalam lelang tadi. Makanya hasil peer review itu si penilai ini harus benar-benar bisa menyaring. Ini masukan yang benar atau ini masukan yang salah. Gitu ya. Jadi kalau kita kan konteksnya belajar sekarang, ya insya Allah masukan yang diberikan oleh teman-teman benar. Tapi di suatu saat tertentu teman-teman kerja, mungkin ada kondisi-kondisi seperti itu. Apalagi kalau di DJP. Tapi untungnya DJP nggak ada peer review. Kalau misalnya ada seperti ini, bisa jadi ada orang yang belain wajib pajak dengan keuntungan tertentu dari wajib pajak tersebut. Gitu ya, kalau di DJP bisa jadi seperti itu. Wah, ini wajib pajak saya. Wajib pajak saya baru diperiksa dan dinilai asetnya oleh si Putu. Nah, saya belain wajib pajak. Saya bilang hasil penilaian Putu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena saya mendapatkan imbalan sesuatu dari wajib pajak. Nah, hal-hal seperti itu, nanti kalau kalian melakukan penilaian yang sesungguhnya, itu harus menjadikan perhatian dari kalian. Bahwasanya tidak semua masukan atau kalian harus menyaring masukan yang mana yang bisa dijadikan dasar untuk membuat laporan kalian lebih sempurna. Itu ya teman-teman ya, itu teman-teman. Jadi itu ada sesuatu di balik dari apa namanya expose atau paparan dari laporan penilaian. Nah, terkait dengan ini, kalian tugas akhirnya adalah melakukan penyusunan laporan penilaian terkait dengan penilaian properti residensial. Dalam hal ini adalah objeknya berupa rumah kalian. Ya, pada umumnya berupa rumah atau tempat tinggal kalian masing-masing. Asumsinya supaya datanya mudah diperoleh, kalian juga tidak perlu untuk keluar dari rumah dalam melakukan penilaian. Artinya tetap di dalam lingkungan rumah sudah bisa mengerjakan tugas ini karena kondisi kita baru sedang COVID seperti ini. Nah, penilaian properti residensial tugasnya menyusun laporan penilaian properti residensial beserta bahan untuk presentasi. Jadi kalian sudah harus menyelesaikan menyusun bahan presentasinya juga. Laporannya disusun sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku, aturan yang berlaku. Baik kalian menggunakan aturannya DJP, menggunakan aturan sesuai DJKN, KJPP, atau unit lainnya. Yang penting ketentuannya sesuai dengan SPI. Saya yakin aturan yang ada di DJP, yang ada di DJKN maupun KJPP sesuai dengan SPI semuanya. Nah, untuk tanggal penilaian, sementara ini saya menyesuaikan informasi dari Dusko. Ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2021. Ya, informasi sementara yang saya peroleh dari Dusko 1 Juli 2021. Terus kemudian dikirim dalam Google Drive, bisa saya minta dua bentuk saja. Nanti enak yang mana saya baca, bisa berbentuk Word, bisa juga berbentuk PDF. Nah, kalau presentasinya dalam bentuk PPT, dalam bentuk PowerPoint aja. Nah, diserahkannya tugas ini minggu depan di hari Kamis, jam 17 seperti biasa, supaya nanti di hari
Jumat paginya bisa dipresentasikan 15 orang pertama. Nah, kemudian laporan penilaian dalam bahan presentasi dan bahan presentasi yang telah dikirim dalam Google Drive tidak dapat dilakukan perubahan. Kalau ditambah-tambah sedikit laporan presentasinya oke lah, tapi kalau laporan penilaian sudah tidak dapat dilakukan perubahan. Kapan dilakukan perubahan laporan penilaian? Setelah kalian presentasi baru boleh dilakukan perubahan. Presentasi laporan penilaian dilakukan pada pertemuan 13 dan 14 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya, kemungkinan akan insya Allah gitu ya. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, kita akan ketemu lagi di hari Jumat minggu depan dan 2 minggu lagi. Urutan untuk presentasi acak atau diundi atau diajak oleh PJ mata kuliah ini. Jadi supaya kita fair, semuanya sudah siap laporan penilaian. Kita nggak pakai nomor absen, nanti takutnya nomor absen 1 sampai 15 dapat minggu pertama. Kemudian 16 sampai dengan 29 dapat minggu kedua. Seperti itu menurut saya kurang fair, mendingan kita diajak supaya semuanya laporannya jadi sebelum kita presentasi. Jadi sudah nggak bisa diperbaiki. Kayak paper yang kemarin, kalian mengumpulkan judul, ya judul dikumpul sudah dikerjakan, walaupun judulnya mungkin tidak sesuai, tapi ya itulah konsekuensi. Terus kemudian kurang lebih waktunya itu sebetulnya 10 menit, karena kita satu kali pertemuan 150 menit. Tapi presentasi kurang lebih 5 menit, sisanya untuk memberikan masukan. Nah, laporan hasil presentasi dapat dilakukan perbaikan sesuai saran dan masukan dari dosen maupun dari peer review. Dalam hari ini peer review-nya adalah teman-temannya sendiri. Nah, untuk sementara, karena saya belum tahu jadwal ujian kalian itu kapan, saya juga belum mendapatkan laporannya. Untuk laporan yang sudah diperbaiki, silakan nanti diupload paling lambat tanggal 12 Agustus, jam 17. Tapi untuk laporan nanti yang sudah diperbaiki pada saat ujian, nanti diupload pada saat ujian. Ya, laporannya diupload pada saat ujian. Nah, terus kemudian untuk ujian akhir disesuaikan dengan jadwal. Kalau ujiannya tetap ada ujian akhirnya. Mengikuti tata cara ujian akhir sesuai dengan ketentuan PKN STAN. Nah, kalian hanya nanti akan mengupload laporan penilaian tadi yang telah disusun. Nah, nanti ketentuannya upload dalam bentuk PDF atau Word itu menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di PKN STAN. Yang penting kalian juga sudah mengupload dalam Google Drive. Kalau saya kesulitan atau misalnya ada laporan yang tidak lengkap dari PKN STAN, nah, saya bisa melihat laporan yang kalian upload di Google Drive. Nah, itu teman-teman ketentuan sementara gitu ya dari menjelang akhir mata kuliah ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, sebentar betul. Oke, silakan betul. Jadi begini Pak, berarti untuk yang minggu depan kita kumpulkan itu kan yang di tanggal 29 Juli jam 17.00 WIB gitu kan Pak ya. Nah itu Ya, betul. untuk nama foldernya gimana Pak? Apakah diteruskan dari tugas sebelumnya? Karena kan sejauh ini sudah ada 7 tugas. Apakah kita berikan nama folder tugas 8 atau apa Pak? Betul, tugas 8 nggak apa-apa, diteruskan aja nggak apa-apa. Diteruskan aja nggak apa-apa, tugas 8 diteruskan. Nama foldernya diteruskan aja, nanti dikumpulkan di situ. Terus kemudian biar saya juga bisa membuka foldernya. Nanti pada saat kalian presentasi kan saya juga bisa membuka dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Jadi saya bisa memberikan masukan. Dalam hal nanti ada hal-hal yang saya berikan masukan. Kalau misalnya sudah sesuai dengan yang dikerjakan oleh kalian ya cukup. Saya nggak akan memberikan masukan. Gitu betul. Baik Pak. Lalu untuk yang 12 Agustus nanti itu di folder yang sama juga di tugas 8 atau kita buatkan folder baru Pak? Folder baru aja, misalnya tugas akhir laporan penilaian misalnya, dibuat di akhir tugas akhir laporan penilaian, karena kan itu
maksudnya kalau sudah dilakukan peer review kan sudah ibaratnya itu kan jawaban ujian kalian yang diupload di folder terakhir itu. Itu goal kita membuat laporan penilaian yang seperti tugas akhir itu, Putu. Mungkin saya bertanya Pak, mungkin bisa Bapak memberikan nama foldernya saja Pak, mungkin biar kita seragam juga nanti penamaan untuk yang 12 Agustus itu Pak. Tugas akhir aja, tugas akhir penilaian properti residensial. Baik Pak. Ya, tugas akhir aja. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah siap semuanya? Apakah kalian sudah punya jadwal ya? Ujiannya kapan ya? Belum, Mbak, belum rilis dari lembaga. Belum ada ya? Tapi yang jelas kalau ujian kan kalau tidak salah dimulai tanggal 8 ya? 9 Pak. Sorry, tanggal 9 ya, tanggal 8 minggu, sorry. Tanggal 9 ya, tanggal 9 sampai dengan tanggal 20 ujiannya. Cuman matkul ini ujiannya kapan, belum ada jadwalnya ya. Benar, Pak. Rincian untuk jadwalnya yang belum, Pak. Untuk rincian. tanggal 9. Kalau kalendernya kan sudah ada, artinya kalender pendidikannya kan sudah ada kalendernya. Cuman maksudnya hari pertama, hari kedua dan selanjutnya itu mata kuliah apa belum ada, itu juga saya tunggu itu karena penyesuaian pengumpulan tugasnya sebetulnya saya sesuaikan dengan kondisi ujiannya. Cuman karena saya belum dapat jadwalnya, untuk sementara saya bikin tanggal 12 terlebih dahulu. Karena gini, asumsi saya, teman-teman nanti yang mendapatkan giliran presentasi di minggu kedua, di minggu ke-14, itu kan kasihan kalau waktunya cuma pendek. Kalau presentasi yang pertama di tanggal 30 kan punya waktu yang lebih luas, punya waktu 2 minggu untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau teman-teman yang presentasi di tanggal 6, cuma punya waktu seminggu untuk melakukan perbaikan. Makanya oke lah, saya anggap cukup untuk dilakukan apabila tanggal 8 atau 9 saya suruh membuat revisi terlalu cepat waktunya. Makanya untuk sementara saya buat waktu tanggal 12 biar ada waktu 1 minggu untuk perbaikan. Sementara itu teman-teman, kenapa alasannya saya bikin laporan akhirnya dikumpulkan di tanggal 12. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Sudah siap semua? Laporannya sudah jadi? Atau minimal kerangkanya sudah ada? Kerangka laporannya? Dari saya pribadi belum, Pak. Mungkin segera. Oke. Kalau ini kan sudah saya berikan format ya, saya berikan format laporan. Kalian sebetulnya bisa motong ini aja. Kalau misalnya gini, kan bisa ada aplikasi dari PDF untuk menjadi Word dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian buka untuk menghemat ngetik gitu ya, untuk menghemat ngetik, potong aja itunya, potong aja SE tadi, misalnya SEDJP dipotong pas laporan yang terinci, dipotong dari halaman berapa sampai dengan halaman berapa. Nah, terus kemudian di convert menjadi Word. Nah, kalian dari konvertan itu tinggal bikin ininya, laporannya. Jadi nggak perlu tulis ulang. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa kan lebih jago convertnya. Nah, kalau misalnya kesulitan gitu ya, kan ada teman-teman yang jago bikin convert gitu, bisa dibagikan ke temannya yang lain formatnya. Jadi misalnya ada yang punya
komputer yang lebih lengkap dan lebih canggih gitu ya, bisa membantu temannya lagi. Tadi apa namanya format-format PDF laporan tadi yang punyanya versi DJP maupun DJKN gitu ya, bisa dikonvert jadi Word, jadi memudahkan teman-teman yang dibagikan ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain tinggal copy paste disesuaikan dengan kondisi objek penilaiannya masing-masing. Gitu teman-teman. Jadi kalian masih bisa bekerja dalam tim untuk saling membantu, minimal format dalam Word sudah kalian miliki semua. Kecuali punya format tersendiri misalnya sesuai SPI, sesuai dengan KJPP. Nah kalau itu saya juga nggak punya. Nanti makanya saya tidak bisa memberikan informasi formatnya yang versi KJPP karena saya seringnya menyusun laporan versi DJP maupun dengan teman-teman DJKR kadang-kadang membimbing PKL teman-teman yang apa namanya diklat penilaian properti yang punyanya DJKN. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan kah? Sudah lelah? Ini saya absen dulu ya, yang belum hadir ya. Aduh, sorry. Kok malah portalnya kok malah ini ya. Ini portalnya kok malah apa namanya lemot. Maaf ya teman-teman ya, saya matiin video dulu karena ini ternyata portalnya saya refresh malah jadi nggak ini apa namanya jadi lemot biar saya tahu siapa dari kalian yang belum absen sebentar. Oke teman-teman, sementara portalnya nggak bisa saya buka ya karena ini kok malah jadi ngambek, nggak bisa saya refresh malah nggak bisa. Tapi intinya di sini teman-teman sudah hadir semua. Nanti saya coba pakai jaringan yang lain. Saya mau pindah jaringan, takutnya malah nanti zoom-nya juga ikut mati gitu ya karena saya belum live zoom gitu ya. Sementara masih ada pertanyaan enggak? Kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin sesi Zoom ini bisa saya akhiri. Masih ada waktu 30 menit bisa kalian pergunakan. Tadi kalau misalnya mau memporan penilaian dulu dalam bentuk Word, atau misalnya kalian mau menambahkan yang lain silahkan gitu ya, waktunya dimanfaatkan, atau mau diskusi dengan menggunakan WA Group juga silahkan. Oke, masihkah ada pertanyaan teman-teman? Belum ada Pak sepertinya Pak. Cukup ya? Oke, kalau misalnya belum ada,
Mungkin kuliah bisa saya akhiri. Kemudian terima kasih untuk teman-teman gitu ya. Minta tolong nanti tugasnya dikerjakan. Tolong pesan saya kerjakan seoptimal mungkin biar nilai kalian juga bagus gitu ya. Nilai yang bagus kemarin minta tolong dipertahankan gitu ya. Jadi buatlah laporan yang seoptimal mungkin dengan data-data yang ada. Semakin lengkap datanya, semakin bagus kalian membuat laporan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya kompetensinya bisa kelihatan dari laporan penilaiannya tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman gitu ya. Terus tadi teman-teman yang merasa tidak enak badan, sakit dan lain sebagainya, segera mungkin berobat. Apalagi kalau teman punya ciri-ciri yang sama dengan COVID tadi, mungkin bisa lakukan isolasi mandiri gitu ya. Tidak perlu juga bergaul atau berkontak dengan dengan keluarga di rumah. Bisa teman-teman langsung masuk kamar, udah berisolasi. Syukur-syukur kalian punya kamar mandi yang terpisah, tempat cuci yang terpisah gitu. Atau kalau misalnya nggak punya berbagi kamar mandi ya pada saat mandi ya dibersihkan lagi, bajunya direndam di air sabun sehingga tidak menulari yang lain. Alat mandinya kalau bisa jangan terbagi dulu juga dengan yang lain, termasuk alat makan. Seperti itu teman-teman penjelasan saya. Oke teman-teman ya, terima kasih atas waktunya gitu ya dan diskusinya. Mungkin kuliah hari ini saya akhiri, kita lanjutkan diskusi menggunakan WA Group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.